Kadang-kadang juga yang cutting itu juga, atau misalkan kalau yang melakukan self harm itu juga lelah dengan caranya dia. Gitu. Jadi makanya jika kita melihat di lingkungan kita, misalkan Dulur Pro melihat teman-teman yang misalkan ada yang melakukan itu, ajak untuk berbicara. Tapi tidak boleh dihakimi ya. Iya betul, tidak boleh menghakimi. Kamu tuh salah, kamu tuh begini gitu. Didengarkan. Nah, kan karena yang utama adalah kesehatan mental. Untuk jadi caregiver itu belajar mendengarkan orang lain gitu. Karena mereka mau didengar. Betul. Kalau kita punya masalah juga kan kita pengen didengar. Aku pengen ngomong nih, aku pengen cerita gitu ya. Intinya mungkin walaupun tidak ada solusi, tetapi mereka merasa puas, merasa setidaknya sedikit lega gitu, lebih lega ya setelah menceritakan itu, dan merasa kalau misalkan kok kenapa gitu misalkan, walaupun cuman mungkin responnya hanya sebatas itu, tapi itu cukup buat mereka atau buat kita gitu. Kadang-kadang kan kita juga merasakan stres gitu ya, merasakan sesuatu yang tidak sesuai. Nah, kalau misalkan pada saat kita dalam kondisi itu, tentunya kita butuh pendengar yang baik. Sebetulnya tidak butuh komentar ya, tidak butuh solusi. Terkadang aku nggak butuh. Kadang-kadang karena solusi itu dianggap malah menceramahi kan, menggurui gitu kan. Sok tahu. Coba kalau kamu yang jadi aku, kamu yang nggak akan tahu rasanya gitu kan. Nah seperti itu gitu kan. Nah kalau misalkan Dulur Pro melihat ada misalkan beberapa anggota keluarga atau teman atau misalkan di lingkungan yang memang melakukan self harm, jangan dibiarkan. Coba diajak bicara, didengarkan, dan kalau memang tidak bisa, dibantu untuk menghentikannya, ajaklah ke profesional. Gitu bahkan tidak mau bicara sedikit pun, bahkan cerita pun tidak mau. Ya, karena memang secara regulasi emosi tadi asertivitasnya nggak bisa gitu. Itu yang memang penyebab utamanya gitu. Oke, ada yang masuk dulu atau kita lanjutkan? Coba kita lihat dulu di WhatsApp. Halo, selamat sore. Sore. Kak, aku mau nanya. Boleh. Gimana caranya ngadepin orang yang yang tidak mau bicara sedikit pun, tapi dirinya menunjukkan bahwa dirinya sedang bermasalah dan menutup diri. Oke. Dia mengisolasi diri sendiri. Gitu. Kayak waktu COVID mungkin ya, isolasi. Tapi ini mengisolasi diri dengan ininya. Pertanyaannya tuh sebetulnya harus ditanya dulu, sudah berapa lama dia mengisolasi diri, atau dia tidak bicara itu hanya misalkan dengan siapa saja gitu ya. Nah, karena ada hal-hal tertentu yang mungkin dia menjadi pemicu untuk tidak bicara. Salah satunya ya tadi, mungkin tidak didengar, mungkin diabaikan gitu ya. Mungkin pada saat didengar tapi diberikan justifikasi gitu kan, di judgment gitu kan. Nah, jadi sebetulnya akhirnya pahami terbiasa dulu. Akhirnya terbiasa untuk tidak. Ya, terus kalau misalkan orang yang tadinya biasa saja gitu, terus tiba-tiba dia jadi terlihat diem, terus ditanya nggak mau ngomong gitu ya, terus misalkan tapi aku tahu kayaknya dia punya masalah deh, gitu. Oke, nanti kalau boleh menyarankan, nih posisinya kalau pada saat menghadapi orang yang sedang mendapatkan masalah, gitu kan, kita nggak tahu masalahnya apa kan, gitu. Jadi kasih waktu, tetapi dilihat gitu, diberikan atensi yang lebih. Misalkan coba ditanya gitu ya. Jangan lepas komunikasi. Misalkan ditanya nih, kamu kenapa gitu kan, misalkan nggak apa-apa gitu kan, misalkan. Apalagi kalau misalkan perempuan, iya kan? Kalau misalkan perempuan, nggak apa-apa gitu. Biasanya mengisyaratkan kan sebaliknya sebetulnya. Tetapi untuk mengatakan itu
itu butuh waktu, butuh keberanian dan butuh cara buat mereka gitu. Apalagi dia misalkan lagi dalam fase misalkan merasa stres atau dia memiliki masalah, problem misalkan gitu ya. Atau dia memang ada hal sudah tentu dia berdiam diri itu pasti mendapatkan sesuatu atau menghadapi sesuatu gitu. Tetapi kita tidak bisa juga memaksa gitu. Jadi berikan atensi yang lebih gitu. Perhatian kecil mungkin. Tapi jangan gitu. nyepam juga gitu kan. Kalau misalkan chat nih di WhatsApp, jangan sampai kirim pesannya yang spam gitu loh. Sewaktu-waktu tanya Aryo, ditelepon tiap 5 menit gitu. Kamu kenapa gitu, terus di WA makin stres ya. Jadi kasih waktu tadi. Beri atensi, berikan waktu jeda dan berikan dukungan. Walaupun misalkan dia tidak mau bicara pada kita, katakan bahwa kalau kamu butuh aku ada ya. Kalau kamu mau cerita, nanti cerita ya, gitu. Tapi kalau untuk sekarang kamu pengen sendiri, nggak apa-apa, kamu boleh sendiri, gitu. Dan aku tidak maksa, gitu biasanya. Nah itu, jadi posisinya dia merasa punya seseorang yang memang oke, pas I need help gitu kan, saya butuh pertolongan, dia harus kemana, dia sudah tahu. Tetapi pada saat mungkin dia tadi memblok atau mengisolasi diri dari lingkungannya, misalkan jadi berubah berdiam diri total. Gitu ya, total, terus nggak mau ngomong sama sekali, terus ada masalah apa, kita juga nggak bisa memaksa kan? Nah itu dia. Jadi caranya itu tadi kasih dengan cari memberikan jeda waktu, kasih atensi yang lebih dan kasih dukungan. Dan jadi pendengar yang baik kembali. Jadi pada saat dia datang, oh ternyata sekarang cerita nih. Oh iya cerita. Tapi pas dia cerita terus responnya nggak kurang oke. Nah itu juga balik lagi ke mode awal ya. Jadi setelah misalkan memberikan jeda waktu gitu kan, tapi memberikan jeda waktu juga nggak mengabaikan. Jadi nggak ngediemin gitu. Takutnya dia juga nanti melakukan hal-hal yang di luar. Bener nih nggak punya teman gitu kan. Terus yang kedua berikan atensinya lebih. Terus ketiganya berikan dukungan. Jadi pendengar yang baik dan jangan judgement gitu. Karena untuk orang-orang yang sedang bermasalah atau menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ataupun situasi yang bermasalah, yang membuat misalkan memicu stres atau memicu kecemasan atau hal yang lainnya, itu butuh support system, butuh dukungan. Itu yang paling utama. Walaupun mungkin ya aku malas aja, aku nggak mau ngomong, aku pengen diem aja. Nah itu pasti ada fasenya, ada beberapa saat yang memang dia memang mau diam gitu. Coba Kak Rara kalau lagi punya masalah kan kadang-kadang pengennya tidur diem sendiri, udah nggak mau ngomong, ditanya juga nggak apa-apa udah gitu kan. Terus males ngapa-ngapain gitu kan ya, nggak ada motivasi gitu kan, karena kalau mau ngapain juga mau melakukan sesuatu kadang-kadang nggak fokus gitu ya. Nah itu memang butuh waktu, nggak apa-apa, tapi dilihat. Takutnya misalkan orangnya diem, terus habis diem gitu, diem di kamar, dibiarin gitu. Tahu-taunya dianya self harm atau tahu-taunya dia bunuh diri. Nah itu yang bahaya kan. Jadi memberikan waktu itu dengan atensi gitu kan, dengan perhatian. Oh dilihat, Nah tadi memberikan dukungan gitu kan, dengan cara memberitahu bahwa Anda ada untuk dia gitu kan. Kalau membutuhkan teman, membutuhkan tempat cerita, membutuhkan dukungan gitu. Karena hal itu yang dibutuhkan. Karena support system adalah yang terbaik untuk orang-orang yang sedang menghadapi situasi, perasaan dan pikiran yang tidak baik gitu. Oke. Selanjutnya mau jeda dulu ya? Agaknya jeda dulu, kita sambil nunggu nih yang mau request ya. Nanti kita akan bahas bagaimana self harm itu bisa terjadi karena apa saja. Gitu. Kenapa sih? Iya gitu. Nanti kita bahas ya.